Karena Kebun Desain punya jasa untuk mendaftarkan merek ke DJKI, artinya kan kita banyak belajar tuh terkait dengan permasalahan merek nih ya. Ya, Dan salah satunya ada temuan sama Ajis nih terkait dengan Mixu nih ya. Mixu ya. Katanya nih ya, terkait dengan Mixu ini, dengan DJKI ini ada apa ya, semacam pengakalan ya. Karena persaingan Ya, udah banyak nih. kan awal mula terkenal itu brand es krim itu Mixu kan. Mm-mm. Tiba-tiba cabangnya di mana-mana gitu kan. Ya. Dengan branding warna merah. Mm-mm. Nah, setelah rame ya, viral, tiba-tiba muncul lagi tuh brand-brand lain. Ya pesaing-pesaingnya ya. Iya, dengan branding yang sama, merah juga. Hmm. Warna merahnya mirip ya. Hmm. Terus dari tampilan tokonya gitu ya. Hmm. Akhirnya saya curiga nih, wah, kok ini bisa mirip nih? Kita coba cek di DJKI deh gitu kan gitu. Oke. Nah, ternyata kompetitornya pun ternyata dari Cina. Oh gitu. Bukan orang Indonesia. Oh gitu ya. Ya. Kan yang kita ketahui dulu tuh sempat Mixu itu terkendala masalah halal ya. Salah, benar. Masalah halal itu cukup apa ya? Cukup rame tuh menjadi isu, bahkan isu nasional gitu ya. Terkait dengan permasalahan halal kayak gitu. Kemudian yang karena kita konsennya itu di merek nih ya, kita perhatikan gitu ya di lapangan itu kan menjamur tuh bisnis serupa gitu ya. Bisnis serupa, benar. Dengan branding yang serupa, warna serupa, interiornya sama, Iya, betul. menu-menunya bahkan ya. Iya, pas kita cek di DJKI ternyata Ada temuan nih. temuan ya. Nah, biar lebih jelas kita lihat dulu nih kompetitornya yang ada sekarang ya. Nah, ini contohnya nih ada Mixu. Oke. Nah, Mixu, terus ada Aicha, terus ada Momoyo. Nah, semuanya sama tuh, merah gitu ya. Merah dengan punya apa namanya icon ya. Ya, icon. Terus ininya juga sama nih, es krim dan teh, es krim dan teh, es krim dan teh gitu. Bener-bener sama banget ya. Itunya ya, core bisnisnya Ya, ya. bahkan di bangunannya pun tuh satu Mixu, satu Momoyo mirip gitu secara apa namanya interiornya, eksteriornya gitu. Benar. Awalnya kan bertanya-tanya nih kok bisa nggak diusut gitu nih kedua brand ini nggak saling perang lah. Kalau kita sempat yang denger apa saling sikit itu kan kayak Bensu sama geprek Bensu gitu ya. Ya, Kalau ini adem-adem aja ini ya. ada macam aja. Nah, setelah dicek ternyata untuk Mixu ini contoh ya. Nah, Mixu itu ternyata cuman mendaftarkan namanya aja loh. Hanya daftarin nama ya. Namanya saja dan logonya pun tidak berwarna merah. Ketika yang di sini ya. Ketika di DJKI nggak ada warna merahnya. Oke. Nggak ada apa ya. Brand warnanya nggak ada lah gitu ya. Iya, kan kita identik Mixu kan merah. Terus warna putih, terus jualnya es krim gitu ya. Ternyata di DJKI dia nggak memasukkan unsur itu gitu. Nah, kita coba lihat brand kompetitornya ada Momoyo ya. Nah, Momoyo, nah sama dia juga nggak mendaftarkan background merah itu. Background merahnya Nggak didaftarkan, nggak dicantumin lah ya. nggak dicantumin, sehingga si DJKI tidak melihat branding di lapangan gitu. Oke. Iya, padahal secara branding di lapangan mereka itu sama gitu. Konsepnya Ini kelasnya juga sama ya, Momoyo. kelas sama 30. Ini kita udah coba cariin ya. Sebenarnya Mixu juga daftar banyak kelas kan. Udah cuman di kelas 30, kelas lain juga ada. Ada banyak lah. Si Momoyo juga sama, kelasnya Sama banyak. juga. Ya. Oke. Ini kita cari yang kelasnya sama tapi sama-sama didaftar nih. Bisa dilihat lolos ya. Terus yang Momoyo juga lolos tuh. Jadi mereka itu daftarnya cuma logonya aja hitam putih. Padahal di lapangan brandingnya konsepnya sama. Sama ya. Ya, Yang punyanya sama nggak nih? beda. Beda ya. Nih yang punyanya nih. Yang ini Lai Taipeng. Gak tahu nih orang Indonesia atau orang negara Cina nih. Orang luar negeri kan. Oke. Si Momoyo ini. Momoyo ya. Yang ini udah jelas kalau Mixu Cina, dari Cina juga, keluarga negaraannya ini. Terus ini namanya udah nama perusahaan kalau ini. Nah, jadi si Mixu ini sama si Momoyo memang daftar mereknya hanya hitam putih itu. Oke. Cuman kayak nama mereknya aja gitu ya. Iya. Kalau Momoyo plus ada ininya sih, ada ikonnya kalau dia. Nah, otomatis DJKI kan hanya menilai berdasarkan data yang masuk. Wah, data masuk Mixu, Momoyo, secara nama beda gitu kan. Terus hitam putih kan itu warna yang umum lah, dasar lah. Iya. Tidak bisa dijadikan, wah kamu mengikuti warna hitam kan. Nggak bisa. Iya. Jadi akhirnya diloloskan dua-duanya. Ya nggak ada identitas warnanya lah kalau Ya. ini gitu kan. Sedangkan di lapangan itu konsep mereka tuh mirip. Ya, sama ya. Bisa dilihat di sini. Orang sekilas, mirip nih gitu. Sama-sama es krim gitu kan gitu. Ya pasti gini lah. Ketika kita nyari Mixu, nggak ada. Yang ada tuh
Momoyo ya, kita tuh nggak bakal berpikir nggak mau, pokoknya pengen Mixu gitu. Orang brandingnya sama, kita bisa jadi berpikir ya rasanya juga pasti sama. Ya udah beli aja Momoyo misalnya gitu. Ya benar. Mixu jauh. Ini yang dekat aja yang Momoyo. Iya, iya. Jadi nggak persaingannya lebih lebih santai jadinya ya. Atau gimana, Jis? Kalau menurut saya sih persaingan ketat ya, tetap. Cuman mereka mencoba lolos secara merek gitu. Lolos secara merek. Setidaknya di lapangan kita pakai strategi pakai bantai-bantaian, mungkin ya kita nggak tahu tuh marketingnya kayak gimana. Saling meniru desain atau apa gitu ya. Iya. Menu misalkan. Tapi untuk di sininya mereka main aman gitu ya. Aman. Oke. Sebenarnya bisa tidak direkomendasikan sih untuk ditiru ya. Cuman bisa juga mengakali dengan seperti itu. Ya, tapi menurut saya yang dirugikan tuh Mixu. Harusnya Mixu kan yang dirugikan. Harusnya sih yang dirugikan Mixu, karena kalau di Indonesia kan yang pertama viral muncul Mixu, tiba-tiba muncul yang lain. Nah itu mungkin Mixu juga kenapa dia nggak mencantumkan si warna merahnya, mungkin dia khawatir juga terkendala dengan merek yang lain. Ya, bisa jadi. Kayak gitu. Sehingga dia meniadakan warna merahnya. Bahkan maskotnya dihilangkan. Iya, bahkan maskotnya juga dihilangkan gitu kan. Ya. Cuman hanya namanya doang, supaya dia memastikan keberhasilan lolos ke DJKI tingkat tinggi, lebih tinggi gitu kan, sehingga tidak terkendali dengan yang lain. Hal itu ditiru oleh kompetitornya Mixu juga gitu ya. Sehingga bisa lolos juga gitu kan. Sebenarnya kalau konsumen kan bisa menilai sebenarnya ya, mana yang KW, mana yang enggak. Tapi kalau secara bisnis memang teknik meniru ini sering terjadi, bahkan di ini warga negara Cina pun saling bantai begitu. Iya. Iya, namanya persaingan bisnis mah pasti ya bisa terjadi hal-hal yang seperti itu gitu ya. Apalagi kalau yang namanya konsumen itu yang masih yang masih tidak terlalu fanatik lah. Iya, tidak terlalu fanatik. Kemudian isu harga menjadi hal yang sangat krusial gitu ya. Wah, dengan ini murah gitu. Iya, gitu kan. Atau sama aja harganya nggak terlalu jauh. Pasti juga rasanya nggak terlalu jauh kan gitu. Ya. Karena isu harga masih sangat kenceng gitu kan di masyarakat kita gitu ya. Bisa jadi pembelajaran lain itu buat teman-teman nih yang pengen mungkin di lapangan pengen mirip brand apa, tapi takut ditolak itu mereknya. Nah, bisa teman-teman mengakali dengan mendaftarkannya itu nggak perlu branding yang sampai warna-warnanya didaftarkan, terus namanya aja bisa, nggak perlu pakai icon atau nggak perlu pakai maskot. Iya, ibaratnya nama brand kita atau nama merek kita dengan logo yang cukup namanya aja gitu ya. Ya, dengan logo namanya aja gitu. Jadi nggak perlu pakai logo maskot atau apa gitu ya. Atau ikonnya kayak gitu. Takutnya nanti menjadi lebih sangat mirip kalau misalkan warnanya masuk, logonya masuk segala macam gitu. Nah, ada lagi kompetitor, ini bisa dilihat ya di sini. Kan ini Mamaya tuh kayak gini ya. Terus ada lagi Aicha tuh. Aicha juga ya. Aicha, tapi Aicha pas saya lihat itu belum daftar merek sih. Oh, Aicha belum daftar merek, jadi nggak ketahuan dia. Nah, ini contohnya nih, tuh. Momoyo bangunannya merah gini, Aicha merah, Mixu merah juga gitu. Ya. Tapi secara branding Aicha bisa dikatakan niru Mixu ya. Karena Mixu secara image kita taunya dia yang lebih duluan. Iya, lebih duluan ada gitu. Nah, jadi si pesaing-pesaing ini kalau di konsumen meniru Mixu lah gitu. Dari konsep interiornya, terus mungkin jenis fontnya gitu ya. Tapi kalau di DJKI mereka daftar ternyata masuk gitu. Nah, kalau berkaitan dengan Aicha nih Jis ya, kita tuh pengen nih niru brand orang lain, tapi kan nggak mungkin pakai nama yang sama gitu ya. Kayak Aicha kan namanya beda. Bisa nggak sih, boleh nggak sih gitu? Dengan resiko kita nggak daftar merek misalkan kayak gitu. Ya, boleh-boleh aja, tapi beresiko. Boleh-boleh aja sebetulnya ya. Cuman ada resiko apa resikonya nih? Beresikonya adalah digugat oleh si Mixu gitu. Si pemilik aslinya. Misalkan kita bikin brand baru nih. Misalkan Miss You misalkan. Miss You brandingnya disamain merah, terus fontnya sama, misal Miss You. Di DJKI misalkan lolos, tapi di lapangan tetap itu kita bisa digugat sebenarnya. Kalau pihak Mixu-nya tidak menggugat, ya aman gitu. Kalau misalkan lagi apes digugat, otomatis ya udah jadinya kita bisa kalah, dan kalau kalah itu biasanya kan ada orang yang minta ganti rugi karena sudah ditiru konsepnya. Nah, ganti rugi ini lumayan tuh, jadi kita jadi ngeluarin uang kan, terus kita jadi nggak boleh pakai konsep itu lagi.
Otomatis kita harus renovasi ulang tokonya, gitu ya, logonya segala macam. Mungkin teman-teman berpikirnya gini ya, nggak apa-apa, lagian juga kita punya cuma satu toko doang. Iya, mungkin Mixu nggak bakal menggugat toko kamu yang cuma satu toko gitu ya. Tapi kalau kamu ternyata melihat pasar itu suka dengan produk kamu, terus nama kamu itu ternyata kebetulan mudah diingat, mudah orang suka gitu dengan namanya, sehingga bisnisnya berkembang. Potensi untuk buka cabang di mana-mana ada kan, kayak Mixu gitu ya. Nah, kamu akan kesulitan di situ. Ada ketakutan lah. Ada ketakutan kalau ini saya buka cabang dan dibesarkan usahanya. Digugat ya nanti. Nanti digugat ya ini sama Mixu gitu. Sebaiknya sih, memang sebaiknya jangan gitu, jangan ditiru. Tapi ya itu tergantung keberanian dan resiko masing-masing lah. Kalau mau niru ya risikonya itu gitu. Tadi kalau punya potensi buat membesar, kamu bakal ragu-ragu tuh, ini aman gak ya buat di sebarin, padahal potensinya udah oke gitu. Coba kalau namanya udah oke gitu ya, nama brandnya udah oke, tapi konsepnya jangan niru orang misalkan gitu ya. Itu dia aman ya. Aman. Ada lagi yang dia bisnis es krim. Secara menu mirip lah, tapi dia beda, dia pakai warna biru. Ada ya. Ada, itu lebih aman kalau menurut saya nih. Ada di sini. Nah, di sini nih contohnya nih. Ada Widring tuh. Widring dia warnanya hijau ya. Terus ada Cooler City dia warnanya biru. Yang ini hijau Tosca tuh ya. Ya, itu warna biru. Itu lebih aman sih warna biru. Jangan terlalu dimirip-miripin lah sama kompetitor gitu. Iya gitu tuh teman-teman. Benar sih. Tapi secara branding dia warnanya beda gitu, sehingga untuk digugat lah kita kan bisa berdalih lah, ini warnanya beda gitu. Kita nggak niru. Gitu. Benar. Ya kalau menu mah agak sulit ya buat digugat gitu kan. Ya. Es krimnya gini gitu, bentuknya ya gini, es krim umumnya gini gitu. Tapi kalau nama, kemudian konsep kayak gitu, warna itu bisa jadi buat bahan untuk gugatan kayak gitu ya. Ya kalau mau mencoba meniru bisnis orang ya jangan plek-plek lah nirunya gitu ya. Yang bagus-bagusnya strateginya. Kalau strategi kan tuh itu mah nggak mungkin kena hak cipta ya, niru strateginya misalkan. Tapi kalau misalkan niru kayak konsep, warnanya disamain, fontnya disamain, logonya dimiripin gitu, itu berbahaya ya. Berbahaya. Tapi ada aja tuh yang pengen disama-samain. Ada aja gitu. Mungkin mendompleng popularitas brand sebelumnya yang terkenal, sehingga bisnisnya jadi lebih laku mungkin. Harapannya kan seperti itu. Tapi lebih baik ya dibedakan lah. Gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap harus ada pembedanya kamu dengan bisnis orang lain. Meskipun kamu bisnisnya ayam, kan banyak tuh yang menjamur ayam, tapi harus ada yang membedakannya kayak gitu. Jangan sama persis gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Kalau suka dengan video ini silahkan di-like, di-komen juga di-subscribe. Serta kalau misalkan nih pengen daftar merek kayak Mixu misalkan, Jis. Nah, bisa juga, bisa konsul-konsul dulu. Bisa dicek-cek dulu ya. Itu melalui nomor WA yang ada di bawah. Tinggal hubungi aja. Karena kita melayani daftar merek, terus bikin perjalanan NIB juga bisa. Nah, bisa juga sekalian dengan desain logonya. Kan belum ada logo, mau bikin logonya bisa. Mau bikin desain kemasannya, bisa juga. Itu melalui Kebun Desain. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah atau di deskripsi ya. Iya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.